Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi rasulillahi ajmain. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tak henti-hentinya kita mengucapkan puji dan syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kepada kita, nikmat kesehatan, sehingga kita dapat melakukan segala kegiatan sebagai mana biasanya. Kemudian tak lupa pula salawat berangkaikan salam kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, yang mana telah membawa umat manusia dari zaman kegelapan menuju zaman kemenangan. Semoga kita sebagai umatnya dapat menjalankan sunnah-sunnahnya, dan semoga di akhir kelak kita akan mendapatkan syafaatnya. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Pertama-tama yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Agama Islam, yaitu Ustadz Dinul Islam MA, dan yang saya sayangi teman-teman sekalian. Nah, perkenalkan, nama saya Dwi Zahara Sepia, saya dari kelas B Antropologi Tas Tanbuk 2020. Di sini saya akan memberikan sedikit informasi ceramah singkat mengenai akhlak, etika, dan moral. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Pertama-tama kita akan membahas dulu tentang apa yang dimaksud dengan akhlak, etika, dan moral. Nah, akhlak ini berasal dari bahasa Arab, yaitu khuluq, yang artinya adalah perbuatan ataupun tingkah laku. Kemudian menurut Imam Al-Ghazali, akhlak adalah sifat yang tertanam dalam diri seseorang sebagai sumber lahirnya perbuatan dan pertimbangan. Nah, kemudian akhlak itu berasal dari sifatnya itu berasal dari jiwa seseorang, kemudian menjadi sumber lahirnya perbuatan. Kemudian ada moral. Moral itu berasal dari kata mores, yang berarti ide-ide umumnya diterima oleh kesatuan sosial dan lingkungan tertentu. Dan yang terakhir ada etika. Etika itu berasal dari kata etos, yang artinya adalah ukuran yang baik dan ukuran yang buruk. Berbicara tentang akhlak, etika, dan moral, itu berbicara tentang sesuatu hal yang baik dan hal yang buruk. Nah, di dalam ajaran agama, sesuatu hal yang baik itu adalah sesuatu yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, dan sebaliknya, sesuatu hal yang buruk itu adalah sesuatu yang tidak dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam akhlak, etika, dan moral ada perbedaannya, di mana pada akhlak batas baik dan buruknya itu adalah menurut Allah Subhanahu wa taala yang bersumber dalam Al-Qur'an. Sedangkan etika dan moral itu batas baik dan buruknya adalah menurut manusia dan berasal dari pemikiran manusia itu sendiri. Akhlak itu menjadi misi utama diutusnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ini ke bumi, di mana sabdanya, sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Jadi sebelumnya dapat kita ketahui bahwa pada zaman sebelum adanya Nabi Muhammad SAW itu buruk karena ada pengaruh dari zaman jahiliyah dan mungkin belum mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian sumber ajaran akhlak yang dibawakan oleh Rasulullah SAW adalah Al-Quran, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Aisyah ketika ditanya ihwal tentang Rasulullah SAW. Adalah akhlak Rasulullah SAW itu adalah Al-Quran, yaitu maksudnya adalah yang semua akhlak yang dimiliki oleh Rasulullah SAW itu adalah semua yang merupakan nilai kebaikan yang terkandung di dalam Al-Quran. Saudara-saudari yang dirahmati Allah, akhlak sangat penting bagi kita, terutama akhlak yang baik atau akhlak karimah, sebagaimana firman Allah dalam Quran surah Al-Qalam ayat 4. Dari surat tersebut dapat kita ketahui bahwa Nabi Muhammad SAW adalah suri tauladan bagi kita sebagai umatnya. Beliau memiliki akhlak karimah yang dapat kita jadikan sebagai pedoman dalam kehidupan kita. Kedudukan akhlak sangatlah penting bagi kita sebagai umat muslim, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmizi, yaitu Rasulullah SAW bersabda, orang mukmin yang paling sempurna adalah orang yang paling bagus akhlaknya. Hadis riwayat At-Tirmizi.
Akhlak yang terpuji adalah salah satu kunci ketentraman dan kedamaian dalam kehidupan kita. Akhlak juga menjadi tolak ukur seseorang menilai kita. Apabila kita memiliki akhlak yang buruk, maka orang akan memandang kita sebagai yang tidak baik. Begitu juga sebaliknya. Akhlak juga mengatur kita dalam kehidupan kita sehari-hari, di mana akhlak tersebut seperti bagaimana kita berperilaku atau berakhlak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, akhlak kita kepada keluarga kita, akhlak kita kepada kedua orang tua, akhlak kita kepada teman sebaya, akhlak kita kepada orang yang lebih tua atau yang lebih muda dari kita, kemudian akhlak kepada orang-orang yang berbeda agama dengan kita, serta akhlak kita kepada bangsa dan negara kita. Seluruh umat muslim menginginkan kehidupan yang tentram dan damai di dunia maupun di akhirat. Kemudian seluruh umat muslim juga menginginkan balasan terbaik di yaumil akhir kelak atas amalan-amalan yang telah ia lakukan semasa ia hidup di dunia. Salah satu amalan yang akan dibalas dengan kebaikan di yaumil akhir kelak adalah amalan akhlak yang mulia. Karena pada hari kiamat, mereka yang baik adalah mereka yang berakhlak mulia. Saat ini kita menghadapi masa-masa yang sulit. Masa pandemi ini membuat ruang aktivitas kita di ruang publik itu terbatas. Nah, salah satu solusinya adalah memanfaatkan teknologi. Teknologi sangat membantu kita dalam memenuhi kebutuhan kita sehari-hari, baik itu kebutuhan sandang, pangan, dan papan, terus mempermudah kita dalam melakukan aktivitas seperti melakukan kegiatan belajar mengajar, bekerja, kemudian melakukan hal-hal lain yang berhubungan dengan ruang publik dan bertemu dengan orang banyak. Teknologi memberikan pengaruh besar dalam kehidupan kita. Teknologi membantu kita dalam segala urusan, kemudian mempermudah kita untuk mendapatkan informasi dan mempermudah kita untuk melakukan interaksi melalui media sosial dengan saudara-saudari yang jauh dari kita, dengan melakukan video call dan lain sebagainya. Namun, ada yang perlu kita ketahui. Perlu diingat, dalam melakukan sebuah interaksi ataupun pergaulan melalui media sosial, ada etika-etika yang harus diketahui. Apabila dalam bermedia sosial kita tidak memiliki etika, maka itu akan menimbulkan sesuatu hal yang tidak diharapkan. Jadi, etika dalam bermedia sosial itu sangat penting. Etika-etika tersebut seperti yang pertama, etika dalam berkomunikasi. Ketika kita berkomunikasi melalui media sosial, haruslah menggunakan bahasa yang sopan dan santun, di mana maksudnya adalah agar apa yang kita ucapkan tidak menimbulkan masalah yang tidak kita inginkan, dan kemudian apa yang kita katakan tadi tidak menyakitin perasaan orang lain yang mendengarnya. Kemudian memeriksa kebenaran suatu berita. Nah, bukanlah hal yang baru lagi ketika kita menemui berita-berita yang hoax atau berita-berita bohong di jejaring media sosial. Nah, untuk itu sebelum kita mengonsumsi berita tersebut, sebelum kita menyebarkan berita tersebut kembali kepada orang lain, kita perlu memeriksa apakah berita tersebut adalah berita yang benar terjadi atau tidak. Di dalam Al-Quran juga terdapat sebuah larangan untuk menyebarkan berita-berita hoax, di mana firman Allah tersebut yaitu, "Wahai orang-orang yang beriman, jika seseorang yang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah terlebih dahulu berita tersebut, agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena kecerobohan atau kebodohanmu, yang akhirnya akan kamu sesali perbuatan itu." Adanya etika untuk tidak mengumbarkan hal-hal yang berbau privasi ke media sosial. Kemudian ada etika untuk saling menghargai atau menghormati karya-karya orang lain, dan menghindari isu-isu sara yang menimbulkan konflik, terus pornografi dan aksi kekerasan. Nah, bahkan Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan sebuah fatwa tentang etika dalam bermedia sosial itu
nomor 24 tahun 2017 tentang hukum dan pedoman bermusyawarah melalui media sosial. Yang pertama ada keimanan dan ketakwaan, yang kedua ada kebijakan atau muasyarah bil ma'ruf, yang ketiga ada persaudaraan atau ukhuwah, keempat saling wasiat atau kebenaran atau al-haq, kemudian yang kelima mengajak kepada kebaikan atau al-amri bil ma'ruf, dan yang terakhir adalah menghindari kemungkinan atau al-nahyu al-munkar. Nah, saudara-saudari yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menjaga akhlak, moral dan etika merupakan suatu tiang untuk mempertahankan kekokohan jiwa serta membuat kedamaian dan ketentraman dalam kehidupan. Saudara-saudari yang dirahmati Allah, demikianlah ceramah singkat saya mengenai akhlak, etika, dan moral. Semoga informasi yang saya berikan menambah pengetahuan, bermanfaat, dan dapat diimplementasikan teman-teman di dalam kehidupan sehari-harinya. Kemudian jika ada kesalahan ketika saya menyampaikan atau ada kekhilafan, ada kesalahan kata atau menyinggung perasaan teman-teman semua, saya mohon maaf karena saya hanya manusia biasa yang tak luput dari dosa dan salah. Saya minta maaf dan kepada Allah saya mohon ampun. Akhirul kalam, subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.